Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Shadaqallahul azim. Puji syukur hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan disertai kudrat iradat kehendaknya, di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang sehingga masih bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, itba tabi'it tabi'in, serta sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang masih turut taat terhadap sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah duhur Masjid Al-Jabar Provinsi Jawa Barat yang Allah muliakan, di Mutiara Kultum kali ini insyaallah akan membahas beberapa keutamaan bulan Dzulhijjah. Tak terasa dengan berjalannya waktu, kita sekarang sudah ada di tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang dimana bulan Dzulhijjah ini di dalam Al-Quran termasuk kepada kategori arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 1 tahun. 12 bulan ada kategori 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah, diantaranya bulan Dzulhijjah. Maka daripada itu dalam Al-Quran surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Para ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa yang disebut dengan layalin ashr, malam yang 10 dalam ayat ini merujuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah atasnya karena menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah yang pertama ialah amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga di jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak juga jihad kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 969. Maka tidak sedikit di antara kita dengan memuliakan bulan Dzulhijjah, menghidupkan bulan Dzulhijjah, mengamalkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ada yang melaksanakan saum di antaranya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, hadirin jamaah duhur rahimakumullah, di antara amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah yaitu ada yang disebut dengan saum Arafah. Saum Arafah itu saum di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan 1 Dzulhijjah jatuh pada 28 Mei 2025.
Berarti 9 Dzulhijjah itu hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1460 Hijriah, hari Kamis yang akan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, yang dimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1162, Saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Satu hari saum di hari Arafah, maka pahalanya itu akan menggugurkan dosa 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Sebagian ahli tafsir, para ulama mengatakan yang disebut dengan menghapus dosa itu dosa-dosa kecil, 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Yang dimana diantara saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah, hari Arafah itu merupakan puncaknya haji, Al-Hajju Arafah. Maka kita yang ada di tanah air melaksanakan saum 1 hari saja di hari Kamis yang akan datang 5 Juni 2025, maka insya Allah pahalanya dapat menghapus dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum Arafah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya hadirin jamaah duhur rahimakumullah, di antara amalan keutamaan bulan Dzulhijjah yaitu anjuran kita melafalkan takbir, tahlil dan tahmid. Ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 5446, bahwa kita harus memperbanyak takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Tanda kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan yang kita lakukan, tasbih, tahlil, tahmid, sholawat, termasuk qiraatul Quran, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, di antara kemuliaan keutamaan bulan Dzulhijjah yaitu yang disebut dengan hari Nahr, atau disebut juga dengan Idul Adha, atau kita disebut dengan hari berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor hadis 1765, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr atau 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan 6 Juni 2025, hari Jumat yang akan datang. Kemudian hari Al-Qor. Al-Qor itu hari tanggal 11 Dzulhijjah, yang dimana kita mengenal yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 tidak boleh melaksanakan saum karena itu hari besarnya umat Islam. Maka disunnahkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan, itu melaksanakan ibadah kurban. Di antara kita yang mempunyai kelebihan harta, mempunyai kelebihan materi, uang, tidak sedikit di tahun ini yang bisa melaksanakan kurban. Tiada lain, tiada bukan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 3123, mawujida lahu sa'atan falam yadhah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang mempunyai waktu, kesempatan, kelebihan harta, uang, kekayaan, falam yadhah, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musolaku, tempat sholatku. Kata santri, yaqrabanna itu bermakna nun taukid sakilah, penguatan. Orang yang mempunyai harta, kekayaan, tidak berkurban, maka Rasul memberikan teguran keras, fala yaqrabanna musallana, linnahi, jangan mendekati tempat musolaku, tempat sholatku. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, di antara kita yang mampu kurban di tahun ini, mudah-mudahan luruskan niat,
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita semua. Kemudian di antara kita yang belum mampu berkurban, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghasilkan rizkinya sehingga kita bisa berkurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.